Rekan-rekan akademia, apa kabar? Usap suhu dengan video baru. Misalnya Anda sudah menyebarkan kuesioner, ya. Anda sudah menyebarkan kuesioner, tapi terus kemudian Anda lupa, gitu. Anda lupa atau Anda tiba-tiba diminta oleh dosen pembimbing Anda untuk melakukan pilot test. Pilot test itu kayak uji instrumen dulu, gitu. Nah, bagaimana caranya? Apakah bisa sementara Anda udah kadung misalkan ngumpulin banyak banget. Kayak misalkan contoh di sini udah ada 201 responden. Pilot test dulu. Apakah kita apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Oke. Jadi yang bisa kita lakukan adalah begini. Ini saya akan yang pertama akan saya lakukan yaitu jika itu terjadi ini screening saya buang dulu. Jadi di dalam kuesioner kan biasanya pada umumnya kalau saya itu biasanya saya harus ada screening dulu untuk memastikan bahwa responden yang mengisi adalah sesuai dengan unit analisis yang sudah kita tetapkan. Di sini misalkan apakah Anda ini dalam screening saya ada pertanyaan pertama, apakah Anda melakukan perjalanan keluar kota dalam 3 bulan terakhir? Nah, ini ternyata banyak responden yang tidak melakukan. Jadi ini saya buang dulu. Oke. Terus apakah Anda berusia antara 20 atau lebih? Nah, ini kita buang juga. Jadi ini mungkin di bawah 20 atau pokoknya di bawah 20 lah ya. Nah, dari sini lalu saya batasin. Misalkan kita pilih biasanya saya menggunakan angka 50. Jadi yang 50 ini saya hapus sisanya. Jadi saya menggunakan 50. Alright. Terus kemudian berikutnya adalah udah ini kita ini aja cari sangat tidak setuju, cari yang paling banyak. Ini ada tiga kata, kita langsung coding gitu kan, jawaban dari yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Di sini saya menggunakan 6 poin, sangat 1 untuk sangat tidak setuju dan 6 untuk sangat setuju. Ini saya replace all itu ya. Nah, ini ada agak tidak setuju berarti 3 ya. Lalu lainnya sih saya rasa dua kata semua. Agak setuju berarti 4. Sangat setuju berarti 6. Nah, saya naruh setuju itu di paling terakhir. Kenapa? Karena cuma satu kata, sangat setuju. Lalu tidak setuju itu 2. Oke, saya rasa aman semuanya, tinggal 1. Jadi nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Ini udah ya. Sudah guys. Save. Kita kemudian pergi ke SPSS. Nah, kita buka dulu SPSS-nya. Saya menggunakan SPSS versi 9, versi 29.
Oh, ini yang lama. Oke, saya bikin baru lagi aja. New data ya. Ini 5122. Oh ya, sebelum itu saya pastikan dulu bahwa ini adalah begini. Nah, ya. Ini gak boleh kepotong. Save 5122 ya. Tadi mana? 5122 import data Excel, carinya di tempat download. Lima satu dua dua. Nah ini, oke. Nah ini adalah yang pilot study dengan 50 responden. Oke, sudah jadi. Save as 5122 Derawan, tulis aja pilot. Oke. Nah ini sudah di coding ya, sudah di coding. Namun demikian saya perlu 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Di sini tadi sangat tidak setuju. Nah, ini harus balance. Terus kemudian tidak setuju. Jawabannya lawannya setuju. Di sini agak tidak setuju atau sedikit tidak setuju ya. Agak setuju. Nah, kalau 6 gini. Oke. Kemudian dari yang sini saya copy, lalu ini saya sampai sini ya. Klik paste. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman, diklik yang ini AI yang ini. Kemudian di save aja, jangan ragu-ragu. Lalu jadi kalau untuk uji validitas pergi ke apa istilahnya pilot study gampang banget. Jadi gini, langsung ya. Ini DA. Nah, ini saya biasanya menggunakan titik 4 aja. Ininya direct oblimin, ini di 25 nggak apa-apa, lalu oke. Dan hasilnya komponen matrix. Semua indikator aman. Artinya semua indikator valid semua. Oke? Nah, untuk uji validitas ini nggak perlu uji reliabilitas. Jadi cukup ini aja dilaporkan. Ini di copy paste ke Words. Bagaimana dengan variabel kedua? Indikator dari variabel kedua. Ini PU. Ini memang cuma 2 indikator ya. Sama juga aman komponen matrix. Kenapa komponen matrix muncul komponen 1? Artinya bahwa dimensi, bahwa variabel ini tidak memiliki dimensi. Kemudian ini word of mouth, ada 4 indikator, sama komponen matrix juga. So it means bahwa si variabel ini tidak memiliki dimensi dan semua indikatornya aman. DF, destination. Nah, di sini komponen matrix ada, tapi selain komponen matrix ada juga pattern matrix. Ya, ada juga pattern matrix. Pattern matrix menunjukkan bahwa si variabel ini memiliki lebih dari satu komponen. Di sini muncul 2 komponen. 2 komponen apakah aman? Tidak aman karena ternyata di sini ada yang disebut dengan cross loading. Kalau ini kan cuma ada satu skor aja kan di satu kolom. Yang ini juga DF3 aman. Tapi DF4 ini yang disebut dengan cross loading.
Untuk itu kita harus balikin dari sini DF4, benar ya? Kita balikin lalu, nah akhirnya pattern matriksnya hilang, muncullah komponen matriks. Tapi ternyata di sini muncul si DF ini, DF3-nya nggak ada angkanya. Kenapa tidak ada angkanya? Karena, lihat, kita kembali ke sini. Karena tadi saya udah batasin nilainya harus 0,4 minimal. Jadi kalau tidak sampai 0,4 maka dia tidak akan muncul. Nah, maka itu ini kan pilot study. Artinya bahwa variabel ini DF dia akan diwakili oleh 1, 2 saja. Jadi kalau kita nanti, kalau kuesionernya udah cukup, misalkan saya mencari 220, karena untuk AMOS itu biasanya disarankan minimal 200, maka ketika ngolah data nanti, itu DF-nya itu yang dipakai cuma 1 dan 2. DF3, 4-nya nggak usah dipakai gitu. Jadi kuesioner tetap jalan terus. Begitu ya guys. Nah, kita lanjutkan setelah DF, apalagi variabel yang saya miliki. Ternyata ada DAT. DAT. Apa yang terjadi dengan DAT? DAT aman. Oke. Indikatornya aman. Kemudian apa yang terjadi dengan DI? DI juga sama, komponen matriks. Jadi sebetulnya saya selalu begini, waduh kalau komponen matriks itu selalu ada sebuah kepuasan. Kenapa? Karena tidak harus berdimensi itu indikator, itu variabel. Ya. But we have no idea ya jawaban responden kayak gimana. Lalu V, ini visit intention. Nah, visit intention juga. Jadi dari seluruh variabel yang saya uji di sini, hampir semuanya memiliki satu komponen. Kecuali tadi DF ya, yang memiliki 2 komponen. Tapi kemudian setelah proses reduction, berhubung cross loading, terus yang kemudian ini adalah skor yang di bawah faktor loading, ini namanya komponen 1 tuh ini disebut dengan faktor loading ya. Ini adalah nilai-nilai faktor loadings. Ya, nilai loadings, maka dipastikan bahwa semua indikator dalam kuesioner yang saya sedang sebarkan ini aman kecuali DF. Ya. Namun demikian teman-teman, jika kuesioner ini saya sebarkan untuk kasus yang berbeda, misalkan ini kebetulan tentang penelitian saya tentang Pulau Derawan, kalau saya sebarkan, misalkan saya ganti Pulau Derawannya dengan Pulau Nusa Kambangan misalnya ya, bisa jadi DF ini semuanya muncul ya, karena ini tergantung kasusnya, tergantung respondennya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan juga membantu Anda. Sampai ketemu pada video berikutnya.